Video kali ini kita akan fokus pada dua tahap ya, dua step, yaitu satu mengambil hasil dan kemudian menyaringnya. Kalau ketemu hasil yang seperti ini, itu enak ya teman-teman, itu jelas sekali batasnya antara si blondo dan minyak. Tinggal kita ciduk aja pelan-pelan, perlahan untuk mendapatkan minyaknya. Teman-teman juga bisa menggunakan alat semacam suntikan dan bisa ditarik pelan-pelan. Ini juga bisa dengan cara seperti itu. Dan hasilnya itu semua dengan cara fermentasi kurang lebih akan sama. Nanti dapatnya tuh ya kurang lebih akan kelihatan hasilnya tuh seperti ini. Satu bisa jadi seperti ini, jadi minyaknya langsung ada di atas dan jelas. Kedua bisa kejadian begini, jadi si blondonya seperti awan-awan dan walaupun minyaknya di atas tetap ada sedikit blondo-blondo yang menyebar di permukaan. Nah ini pun juga masih gampang caranya, tetap bisa kita ciduk pakai centong seperti ini perlahan-lahan dan kita masukkan ke wadah yang sudah kita siapkan. Paling enak sebetulnya kalau airnya ini kita keluarin lagi ya. Jadi kalau pakai yang ada corongnya atau ada kerannya itu tinggal kita kurangin terus sampai mentok. Nah ini kita lebih nyaman, jadi nekennya itu nggak ragu-ragu gitu. Kalau ini kan kita harus perlahan-lahan supaya si air yang di bawah itu jangan sampai naik ke atas. Nah jadi jangan khawatir juga kalau ternyata saat nyiduk itu malah masih kena si blondo-blondonya ya, nggak apa-apa, karena kita tetap akan menyaringnya lagi. Nah jadi kita ambilin aja seperti ini, kita tekan pelan-pelan, jangan sampai ganggu si air yang di bawah. Lalu kemudian kalau kejadiannya seperti ini nih, jadi si minyak ada di tengah-tengah. Nah ini memang agak sedikit PR, apalagi ketika waktunya ini udah hampir deadline ya. Jadi waktunya ini udah, kalau kita perpanjang lagi udah nanti hasilnya kurang begitu bagus. Maka perhatiin atasnya, kemungkinan dia keras, kemungkinan karena suhu dingin biasanya dia mengeras sehingga si minyak ini sulit naik ke permukaan. Nah kita bantu, jadi kita korekin, dan kalau lihat dari samping seperti ini perlahan-lahan bisa kita tarik ke atas. Tapi juga sekali lagi hati-hati dengan airnya, kalau airnya nyampur ya kita harus nunggu lagi waktu mereka akan turun dan si minyaknya naik ke atas. Kemudian kita lanjut dengan menyaring. Nah hasilnya nih, saya saring yang pertama dengan kain, tapi ternyata masih lumayan butek banget ya. Jadi saya lanjut dengan menyaring kedua kali. Saya pakai tisu dapur dan juga saya lapis dengan kapas. Jadi saya pakai 2 lapisan tisu dapur dan 2 kapas. Jadi seperti ini naruhnya. Si tisu dapur kita lipat aja seperti membentuk corong ya. Kemudian kita tutup dengan kapas pertama, bisa pakai 1 atau 2, yang penting ketutup ya, arah turunnya ini ketutup. Dan kemudian kita lapis lagi yang atas, masih pakai tisu dapur lagi, 1 lagi. Kemudian kita taruh aja di atasnya seperti itu. Nah dengan menggunakan tisu dapur ini saya coba beberapa kali, itu hasilnya jauh lebih memuaskan, dan kadang-kadang cuma 1 kali penyaringan aja dia udah cukup bening. Kalau kain memang tergantung kerapatannya. Kebetulan kain saya ini cheesecloth yang lumayan lubang-lubangnya atau pori-porinya tuh besar-besar ya, jadinya hasilnya masih butek seperti itu. Kemudian kita tuang aja ke dalam corongnya sedikit-sedikit dulu, dan pastikan dia sudah menetes, baru kita banyakin isinya. Kita tunggu aja sedikit dulu segini, kita lihat apakah dia sudah menetes atau belum. Jadi jangan langsung penuh, kalau langsung penuh kadang-kadang ternyata macet, ini malah si minyak banyak nyerap ke tisunya ya sampai ke ujung-ujungnya nanti. Nah dia udah netes. Ketika dia sudah menetes, teman-teman bisa lanjut dengan menuang minyaknya lebih banyak lagi. Jadi udah lancar nih ya, udah ada jalannya. Ketika teman-teman melihat hasilnya nanti,
Teman-teman bisa putuskan mau disaring lagi, sekali lagi, atau bahkan 2 kali lagi. Jadi memang tergantung standar ya, standar kejernihan yang teman-teman inginkan. Kalau untuk konsumsi sendiri sih mungkin 1 atau 2 kali sudah cukup. Tapi apabila teman-teman berniat untuk memasarkannya atau dijual, ya saran saya memang kalau bisa lebih dari 2 kali supaya hasilnya jauh lebih bening, bersih juga, dan itu akan membantu memperpanjang usia produk. Nah, ini sudah disaring seperti ini. Teman-teman lihat ternyata blondonya masih banyak ya. Kelihatannya tadi di botol nggak ada, tapi ternyata setelah disaring itu masih banyak. Makanya jadi butek. Nah, ini kelihatan masih belum jernih banget. Nah, saya akan saring sekali lagi. Saya pindah ke botol dan ini saya saring. Jadi jatuhnya ini udah yang ketiga ya, karena yang pertama pakai kain tadi cukup cukup masih sangat butek. Sebenarnya langsung aja seperti ini. Nah, ini di gelas yang tadi saya gunakan untuk menyaring langsung dari hasil yang saya ambil tadi dari wadah fermentasi, dan saya saring kemudian dengan cara pakai tisu dan kapas. Ternyata hasilnya walaupun baru 1 kali, nah cukup bening malah. Nah, jadi pakai kertas tisu dan kapas ini hasilnya cukup baik. Kemudian teman-teman tinggal bottling atau packaging ya. Seperti di paparan saya sudah jelaskan, teman-teman bisa pilih mau pakai botol plastik atau mau pakai botol kaca. Itu tergantung teman-teman.